Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiko ya. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait update pembaharuan terbaru iOS 17.4 yang rilis di tanggal 5 Maret 2024 kemarin ya. Jadi kemarin baru aja rilis iOS 17.4. Dan ini saya update di HP iPhone XR ya. Jadi saya akan sedikit bahas beberapa terkait update iOS ini di HP iPhone XR. Di setiap HP tentunya berbeda-beda ya. Tapi yang jelas ini saya pakai iPhone XR ya. Untuk update-nya sendiri ini saya screenshot sebelum update ya. Ukuran update-nya sendiri 1,41 GB ya. Sebelumnya saya berada di iOS 17.3. Saya tidak update ke 17.3.1 karena ada beberapa informasi di iOS 17.3.1 itu lebih panas daripada iOS 17.3. Ya memang sudah jelas terasa sih pada saat iOS 17.3 saat saya gunakan buat browsing, kadang buat browsing di Safari atau mungkin buka aplikasi Tokopedia, sosial media kayak Instagram, kadang main Facebook juga di marketplace ya. Itu cepat sekali panas HP-nya. Tapi kalau misalnya kita gunakan HP-nya mungkin buat lihat-lihat video atau mungkin foto-foto di galeri ya, nggak buka aplikasi yang jelas lah, foto makanya nggak jelas gitu, itu nggak begitu panas. Yang jelas yang sangat dirasa itu saat buka Instagram ya. Jadi saat buka Instagram, Facebook itu cepat panas. Dan ada bug di iOS 17.3 kemarin, dimana di video channel ini sudah sempat dibahas ya, yaitu di bug WhatsApp yang tiba-tiba itu keluar sendiri ya. Jadi harus restart HP-nya atau mungkin close WhatsApp-nya dan buka lagi. Padahal kalau misalnya saat-saat genting itu terjadi error itu di WhatsApp, itu sangat-sangat merugikan banget sih. Iya kan? Genting lagi chatan, mungkin chattingan dengan customer atau mungkin dengan doi atau dengan siapapun lah. Yang jelas saat kita chatting tiba-tiba nge-close WhatsApp-nya itu kan sangat-sangat tidak nyaman. Nah, setelah saya update di iOS 17.4 ini memang seperti di keterangannya ya, ada perbaikan bug. Terutama yang saya rasakan di WhatsApp-nya ya. Saat di WhatsApp-nya ya, mungkin karena memang baru update, nggak ada terjadi kendala kayak WhatsApp keluar sendiri atau mungkin WhatsApp koneksi jaringannya lambat ya. Kadang kalau misalnya kita buka WhatsApp di sini nunggu koneksi dulu ya, kayak gitunya itu lama di iOS kemarin ya. Dan di iOS ini itu langsung cepet ya, mungkin ada tulisan menghubungkan itu juga sedikit lah, nggak lama kayak kemarin. Dan yang lebih penting lagi yang saya rasakan setelah update iOS 15 update iOS 17.4 ini ya, bukan 15 sorry. Jadi setelah saya update ke iOS terbaru yaitu iOS 17.4 ini memang ada beberapa fitur seperti ini, Apple Care dan Currency ini di umum ada ya. Sebelumnya kan ada di sini di umum mengenai ya di sini ya, Apple Coverage, dan ini ada di depan sini ya. Ada memang sedikit perbedaan. Tapi yang jelas itu HP-nya saat buka aplikasi kayak Instagram, Facebook dan lain-lain itu nggak cepet panas kayak sebelumnya ya. Kalau panas itu relatif lah ya, ibaratnya hangat-hangat biasa. Tetapi yang jelas saat kita buka sosial media, aplikasi lain-lain itu nggak cepet panas kayak iOS 17.3 ya. Jadi untuk suhu saat pemakaian aplikasi ini lebih bersahabat daripada sebelumnya. Kalau untuk baterai sendiri itu hampir sama lah ya, nggak beda-beda jauh kayak iOS sebelumnya. Keawetannya nggak begitu awet-awet banget, tapi yang jelas di suhu itu di suhu terasa signifikan banget. HP-nya nggak cepet panas kayak sebelumnya ya.
Itu dari segi perbaikan booknya ya. Kalau dari segi penyimpanan sendiri kita coba cek ya. Ini saya screenshot sebelum update ya tadi ya. Sebelum update saya screenshot. Nah ini ya, ini kondisi iOS 17.3 ya. Dan setelah saya update nanti kita lihat berapa ukurannya ya. Di iOS 17.3 ini ukuran iOS-nya sendiri 10,18 GB dan di data sistemnya itu hanya 3,44 GB ya. Itu di iOS sebelumnya, sebelum saya update ya. Dan kita coba cek di pengaturan. Untuk iOS terbaru 17.4 ini, apakah ukurannya lebih besar daripada sebelumnya ya? Kalau misalnya lebih besar dan kita HP-nya pakai yang 64 GB kayak punya saya ini, tentunya ya agak sesak di penyimpanan lah ya. Kita coba cek ya. Wah, ini bisa dilihat ya. Jadi sangat jauh berbeda dari iOS sebelumnya ya. Mungkin karena ada beberapa tambahan-tambahan fitur. Tapi yang jelas ukuran data sistemnya itu lebih banyak, lebih hampir 1 gigaan lebih ya. Kita coba cek di sebelumnya. Untuk iOS nya itu di iOS 17.4 itu 10,33 GB. Nah di iOS 17.3 itu 10,18 GB dan di data sistemnya ini sangat jauh berbeda ya, lebih besar daripada iOS sebelumnya. Di iOS 17.4 data sistemnya itu sampai 5,1 GB, sedangkan di iOS 17.3 itu hanya 3,44 GB. Jadi 1 gigaan lebih lah ya, 1,5 GB itu saya kira lumayan besar lah ya, lumayan gede penambahan memorinya ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai iPhone yang kapasitasnya 64 GB dan pemakaiannya mungkin banyak buat gaming Mobile Legends, atau mungkin yang jelas pemakaian banyak buat foto-foto atau video, misalkan mau update ada terfikirkan buat penyimpanan, saya kira dipikir-pikir dulu aja ya kalau misalkan berat di penyimpanannya, karena ukuran di iOS 17.4 ini lebih besar daripada iOS sebelumnya. Tapi yang jelas ada nilai tambahnya ya, yang tadi itu suhunya itu lebih dingin daripada sebelumnya saat kita gunakan untuk buka-buka aplikasi ya, buka-buka sosial media, Tokopedia, atau mungkin online shop yang lain, Shopee atau dan yang lainnya lah. Di iOS 17.4 ini lebih dingin ya. Jadi tinggal kita pertimbangkan aja mau update apa enggak, terutama yang pakai HP Inter ya. Kalau yang pakai HP Inter yang jelas rawan terblokir ya. Ini setelah saya update ke iOS 17.4, tadinya masih bisa ada sinyalnya ya, dan setelah saya update itu nggak muncul sinyalnya, hanya mencari dan tidak ada layanan. Ya emang ini karena HP Inter ya, wajar-wajar aja lah, nggak terlalu muluk-muluk banget, karena misalkan kita pakai HP Inter kan udah tahu lah resikonya bakalan terblokir ya, tinggal nunggu waktu aja lah kalau yang belum terblokir. Yang jelas kalau HP Inter dan belum bea cukai itu tinggal nunggu waktu aja terblokirnya, itu kayak gitu ya. Jadi kalau mau beli phone saya sarankan yang aman aja, yang resmi, iPhone atau Digimap, atau mungkin yang Inter yang sudah terdaftar di bea cukai ya. Kalau yang belum terdaftar ya resikonya kayak gini, update sinyalnya hilang tuh, kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.